Timnas U23 sudah melampaui ekspektasi. Kita diajak terus bermimpi dan akhirnya di pertandingan semalam kita dikembalikan ke bumi. Review Indonesia versus Guinea hanya di obrolan bola anak rental. Kita udah berekspektasi tinggi dong. Benar. Kita udah diajak bermimpi. Tapi akhirnya kita dikembalikan ke bumi di pertandingan semalam. Gimana? Secara ekspektasi dulu nih ya. Menurut gua, walaupun pada akhirnya kita nggak main di Olimpiade, paling nggak akhirnya kita punya kesempatan untuk bermimpi kalau kita bisa main di level itu sih. Menurut gua itu udah luar biasa, satu langkah lebih dekat, step up lah kita. Ya. Walaupun pada akhirnya kita harus banyak yang harus diperbaiki dan lain-lain, banyak kesalahan, tapi ya it's okay gitu, kita harus move on. Ya kita ngelihat progres yang cukup baik lah secara overall, walaupun memang banyak sekali yang memang harus dikembangkan lagi dari secara permainan dan pemain. Secara garis besar menjanjikan. Tapi di perjalanan banyak hal yang mengecewakan, setuju? Setuju. Menurut lu gimana, Cak? Mimpi kita yang terkubur semalam. Mari kita cari jalan lain. Jalan baru, nggak apa-apa. It's okay, masih panjang anak-anak muda ini. Masih terus berkembang. Marcelino dan kawan-kawan. Soon, Piala Dunia. 2000? Kecil. 2030? 2034, 2003... Terserah lah Piala Dunia berapa ya. Ya yang jelas kita kejar mimpi. Kita kejar mimpi. Nah, sebenarnya yang mau gue bahas spesifik kemarin ya Do sama lu. Gue tuh heran. Sekali lagi heran tuh karena kita udah pernah main bagus Do. Setuju. Dan Guinea nggak lebih bagus dari lawan-lawan kita di AFC kemarin. Setuju. Itu apa? Kenapa bisa gitu deh? Gue sampai bingung anjir. Gini, secara permainan kita menurun. Ya. Udah pasti. Guinea itu nggak menakutkan yang kita pikirkan. Tapi secara permainan memang kita nggak sebagus ketika lawan Jordania, ketika lawan Korea. Dan menurut gua pemain-pemain kita ini agak ada di fase yang mungkin lelah ya. Oke. Capek lah. Overuse kan? Mungkin overuse ya. Dari segi mentalnya mungkin lelah dan dari segi kualitas gini, ketika mental lu bagus, kualitas keluar, lu bisa menutupi kualitas lu yang kurang, yang secara passing, secara ya kita bisa bilang pas-pasan lah untuk sekarang, tapi mereka masih berkembang. Kan? Tapi kalau mental lu naik, ketutup. Sementara mental udah lelah, fisik lelah, ketemu dengan Guinea yang memang mengandalkan fisik banget dan mental kita diacak-acak, terbukti dengan Guinea yang sedikit sentuhan jatuh, sedikit sentuhan delay waktu segala macam gitu, itu mengganggu banget menurut gua. Tapi ya balik lagi, kalau lu mau ada di pentas tertinggi sepak bola lu harus ngelewatin fase itu. Dan nggak ada sejarahnya dongeng tim mantap beranta tiba-tiba mentas di kasta tertinggi kecuali Leicester mungkin ya. Nah, kita butuh Claudio Ranieri tapi. Menurut lu gimana, Cak? Gue pengen menyoroti ini deh, lini belakang kita di pertandingan kemarin. Karena menurut gue ya, gini. Ya terlepas dari gol Guinea cuman penalti gitu ya. Tapi banyak kita kewalahan, kedodoran, keteteran di lini belakang. Gimana, Cak? Ya banyak faktor, salah satunya tadi ya mungkin kelelahan atau bagaimana, dan mungkin tingkat fisiknya juga memang beda. Kalau dari sprint kemarin ya mungkin ya fast break itu memang ya pemain belakang kita memang tidak siap seperti itu. Kemudian mungkin ada salah-salah di belakang ya. Banyak error itu ya. Banyak error, salah passing mungkin. Itu jarak antar lini
dari belakang ke tengah dan ke depan itu rada jauh. Kemudian pressing ketat dari Guinea yang sangat-sangat meneror mereka sehingga ya mungkin membuat gugup para pemain belakang Indonesia gitu. Nah, gue setuju tuh. Dan sisi kanan kita sangat lemah ya. Sisi kanan lemah. Yang diisi selama ini ya berarti Fajar, Yofahmi, Bagas Kava, Witan, Kelly. Itu menurut gua termasuk Hernando menurut gua. Sorry tuh saya tapi kayaknya untuk di pentas yang lebih tinggi nggak bisa bersaing. Sampingkan dulu kita. Semoga dengan Indonesia tampil mencolok di Piala Asia ini banyak pemain-pemain upload yang naturalisasi yang kualitas yang berdarah kita tertarik gitu kayaknya Indonesia layak diperhitungkan. Mereka datang, skuad kita lebih mumpuni dan kita bisa berbicara lebih banyak. Ya, dengan catatan mereka nggak step up gitu ya. Tapi kalau mereka bisa step up, kenapa enggak gitu ya? Tapi kenyataannya pada sejauh ini nggak cukup sulit untuk mengimbangi. Ya. Iya. Makanya itu juga harapannya ya, semoga dengan nyentriknya perjalanan kita di Piala Asia sampai satu langkah menuju Olimpiade walaupun gagal, banyak pemain berdarah Indonesia yang akhirnya mau gitu kayak ya mudah-mudahan ayahnya Emil Laudero benar gitu kan yang diwawancara depan Indomaret, nggak usah lah Emil di sana aja. Tapi kan dia udah klarifikasi. Iya. Dia bilang itu kan ngomong sama ponakan apa jadi ya itu kenapa dipublish gitu. Iya. Itu kan omongan dalam, omongan internal yang sepatutnya nggak seharusnya di publik juga gitu. Dan dia udah bilang kalau eranya Erick Thohir seperti ini ya kenapa enggak gitu loh. Dan dia memang makanya menurut gue stop lah perdebatan pemain lokal, pemain naturalisasi, pemain asing gitu. Karena menurut gue selama lu pakai baju timnas, selama lu mendukung Indonesia, udah disumpah gitu. Ya kita support kalian gitu. Udah nggak ada pemain lokal, pemain naturalisasi. Menurut gue nggak penting lah itu. Udah bukan masanya, udah lewat ngegoreng-goreng kayak gitu. Biar apa sih maksud gue? Iya. Termasuk TV-TV itu. TV ngapain? Maksud gue norak atau nggak? Jatuhnya udah mulai norak gitu kayak viewsnya tinggi nih. Ya oke, viewsnya tinggi. Tapi orang kayak ngegoreng terus. Pun semua pemain naturalisasi gitu 11-11 kita menang. Bangga. Oke, ada pundit yang bilang nggak bangga gitu karena bukan pemain lokal. Lo emang suara pundit sama suara orang biasa kayak gue beda. Oke, lu nggak bangga tapi gue bangga kan. Berapa banyak yang bangga? Banyak yang bangga dan yang nggak bangga dia doang. Ya udah biarin aja. Suara minor ya kan mau ngapain? Suara minor, nah itu maksudnya. Gue pengen ini dulu deh, Cak. Menuangkan keluh kesah lu di pertandingan kemarin. Apa gimana menurut lu pertandingan kemarin? Dan kemarin gimana ya? Ya semakin menurun lagi sih. Performa kita semakin menurun. Terakhir kita main bagus itu lawan Yordania. Iya. Korea oke lah. Nah ya sosok lawan Korea kita masih bisa shooting on target dapat 2 itu. Cuma ya terakhir kita shooting ke gawang kayaknya itu doang. Semalam Arhan 1 itu menurut gua harusnya dipasing ke Kelly sih. Mungkin dia nggak percaya. Mungkin nggak percaya sama Kelly ya. Makanya pakai kaki kanan nggak terkuat masih di shooting walaupun on target kan lemah. Cuma ya gua harusnya Indonesia itu ya minimal ya lu berani shooting lah gitu lah. Mainan kayak kita nih lagi shooting. Enggak dong. Itu maksudnya oke lah. Kalian main cantik tapi di bawah ya buat apa kalau nggak ada passing ke depan, mungkin final passnya kurang. Indonesia harus bisa bedain mana passing pasti dan passing progresif menurut gua. Dan Indonesia nggak punya seorang playmaker yang bisa playmaking untuk buat passing progresif, bikin chance, ngelihat ruang dan lain-lain. Iya, chance create-nya kan jadi kecil gitu ya. Kecil dan kemungkinan jadinya jadi dikit gitu loh. Karena ya progresif pass-nya kan nggak ada ya. Terakhir paling si Rido itu juga. Miris gak lo? Iya, harus ada 100 kejadian kayak Rido. Menurut gue itu baru bagus main Indonesia tuh. Masalahnya back tengah bikin passing progresif yang bisa final pass itu aneh menurut gua. Itu langka banget. Dan
tengil banget lagi kan. Terus itu Firmino kan Iya, lu punya Jenner, lu punya Marcelino, Witan dan lain. Malah terakhir yang kita lihat passing, wah ada kombinasi Witan Marcelino juga kan. Itu oke juga. Ketika itu terjadi di satu pertandingan. Iya, karena total menurut gue lawan Australia menurut gue enggak kurang. Tapi semalam ada kok Witan dengan Marcelino, cuma yang ngampul. Ingatnya yang kaki Marcelino habis itu sakit. Iya itu kan satu dua momen yang bahkan kita bisa ingat detailnya. Gue tuh pengen sampai kita nggak ingat, sampai kita lupa detailnya gitu. Kecuali itu yang berbuah gol, kita inget deh. Kayak lawan Australia kurang, lawan Jordania top-topan menurut gua. Itu puncaknya. Duanya banyak. Puncak sepak bola kita di lawan Jordania tuh. Lawan Korsel kalau nggak banyak, itu kan banyak peluang emas depan gawang. Banyak peluang emas depan gawang. Marcelino banyak, ada 2 apa 3 gue lupa. Si Arhan kalau gua nggak salah ada juga dia itu. Maksud gua kita udah membuktikan lawan raksasa Asia bisa main kayak gitu. Kenapa lawan Guinea nggak bisa menampilkan itu gitu? Kenapa sih? Gue yang gue mau tanyain ke kalian gitu, kenapa kita naiknya tuh cuman sedikit terus turun tuh? Menurut gue karena pertama beban ekspektasi ya. Kita tuh selalu seolah-olah dibebani sama ekspektasi gitu, kayak ekspektasi. Padahal menurut gue ketika lawan Jordania itu orang bilang itu nothing tulus, enggak. Lu punya ekspektasi untuk menang biar lu lolos kan? Iya dong. Dan lu diekspektasikan untuk ketika lolos. Ketika lu kalah kan habis dong. Habis cerita. Habis, selesai tuh. Lu menang. Nah, menurut gua kenapa ketika lawan Guinea kita di beban ekspektasi juga, tapi nggak menang karena menurut gua pertama pemain udah overuse. Pemain udah overuse, kehilangan Hafner berasa banget. Kehilangan Rido berasa banget. Pemain Marcelino jauh kurang membumi lah bahasa sopannya, bahasa kasarnya arogan. Terlalu arogan. Marcelino terlalu arogan. Rafael Struijk hilang. Nah itu pemainnya mungkin lagi off day dan itu terjadi di seluruh sepak bola dunia tuh, pemain off day tuh mungkin, tapi gimana caranya pemain yang lain membackup pemain yang biasa diandalkan? Ternyata line up kita gak punya pemain yang bisa gak mumpuni untuk membackup pemain-pemain yang lagi hilang. Materi kita tipis banget. Lu perlu 22 pemain untuk menjadi tim hebat. 11 starting itu gak cukup. Nah, itu yang dipermasalahin kan, makanya ya kalau gua nilai sih seharusnya bener narasi naturalisasi ini itu dan lain-lain buanglah jauh-jauh, karena selama itu siapapun dia, selama dia berdarah Indonesia dan udah disumpah jadi warga negara, seharusnya dia bisa memperkuat timnas guna jadi 22 pemain itu. Itu poinnya. Itu poinnya. Sementara kita cuman bikin pemain asing, pemain naturalisasi atau yang berdarah lah ya, yang main di luar. Itu berapa sih? 7 cuman ya yang sekarang main. Iya, jadinya gitu. Sorry tuh gue harus bilang kualitas Liga 1 masih jauh banget. Pemain Liga 1 jauh. Dan kalau lu Prancis ketika juara dunia, itu pemainnya cuma ada 2 atau 3 yang benar-benar berdarah Prancis, sisanya full. Dia keturunan. Sisanya half blood ya. Iya, Pogba, Mbappe. Palingan siapa? Giroud sama Benjamin Hernandez, Lucas Hernandez. Oh, Lucas Theo ya. Di starting itu sedikit banget pemain itu, dan menurut gua negara sebesar Prancis aja bangga dengan itu, mengakui itu loh. Kenapa kita membeda-bedakan gitu? Kayak menurut gua nggak fair lah. Iya, karena itu lagi. Kalau gua nilai beliau-beliau yang bilang naturalisasi itu proyek yang kurang bagus, itu adalah dia-dia yang nggak mau membuka cakrawalanya. Mereka-mereka yang terjebak sama kampungan gua nih, siapa lu? Gitu. Maksud gua itulah yang bahaya. Maksudnya pola pikir yang kayak gitu, yang akhirnya ya udah lu nikmatin aja sekarang kita kayak kan gini. Cukup buktikan aja gitu kan dengan liga kalau memang pemainnya bagus layak menggantikan Hafner ya. Kalau mau bersaing, simpel gini. Kalau lu mau main, lu harus lebih bagus daripada Hafner. Iya kan? Lu gitu harus lebih bagus daripada Ivan, Jenner, lu harus lebih bagus daripada Nathan. Simpel sebenarnya. Iya. Dan yang faktanya kita belum bisa main lokal kita, main Liga 1 kita belum nyampe ke situ gitu ya. Potensi tapi kita kan perlu menang. Kita nggak perlu main bagus, kita perlu menang tadi malam kan? Dan nggak bisa.
nggak mumpuni untuk itu. Iya. Nah, gue pengen menyoroti ini dulu deh. Gol pertama. Gol pertama tuh kan berangkat dari lemparan min satu. Lemparan ke dalam Arhan. Gimana, Cak? Lu, Cak, coba, Cak. Maksud gue ya nggak usah lah lempar jauh gitu lagi. Maksud terus menerus ya. Terus menerus. Overuse. Dan selain overuse, lu harus melihat lawannya gitu loh. Lawan yang begitu cepat, punya fisik bagus, dan otomatis pos di lini belakang kan ada yang ditinggalin. Dan Arhan dari sudut ke sudut untuk melempar itu, jadinya kita nggak siap sendiri gitu kan. Senjata makan tuan, padahal senjatanya juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Pada akhirnya seperti itu dihukum kan akhirnya. Nah, menurut gue yang kayak gitu harus dibahas sih di ruang ganti. Di internal lah. Harus banget itu kayak ya. Kalau timnas perlu pelatih taktik, saya siap. Itu dia. Lu siap ya? Siap. Itu gol pertama fast break. Gini. Gol pertama itu bukan kejadian pertama kali. Ketika lawan Korea 10 pemain. Bener. Persis. Dari sisi kanan jadi 2 sama. Sisa 2 pemain di belakang dan gol. Itu terjadi. Entah kita ngomong itu penalti atau enggak, ya what the fuck lah ya kan. Yang penting itu terjadi karena pemain kita tidak cukup versatile untuk menutup pos-pos yang ditinggalkan gitu loh. Mereka bingung nih. Oke, Arhan dari kiri pindah ke kanan. Sementara yang kanan naik ke depan. Di belakang sisa 2, lawan lu punya speed yang kayak orang kesetanan gitu kan, kenceng-kenceng banget. Nah, lu nggak bisa kayak gitu. Lu harus tahu mana ketika lu ngambil resiko kayak gitu, pemain-pemain yang nggak terlalu tinggi harus minimal sisain 3 di belakang. Karena kalau 3 itu lu tutup kiri, tutup kanan, tutup tengah. Selesai. Tapi kalau 2 lu habis pasti, kelar pasti. Tiang 2 pasti kosong tuh. Dan selalu kayak gitu, selalu terjadi. Nah, maksud gua ini juga koreksi untuk Sintayong ya, menurut gua kayak lu nggak perlu di setiap lemparan yang ada potensi untuk sampai gawang lu pakai kayak gitu. Lu nggak pakai kayak gitu, lawan udah ketarik kok ke dalam. Lu pakai lemparan pendek, taruhlah Jenner misalnya. Jenner datang gitu, dilempar ke Jenner punya visi, Jenner punya space yang luas untuk dia milih opsi. Ini bola mau gue syuting, mau gue umpan, mau gue terupas, atau mau gue apain. Penglihatannya jadi luas karena pemainnya udah masuk ke dalam. Nah, ada kawalan. Menurut gua lemparan Arhan dipakai cuma sebagai harapan itu sayang. Bisa dioptimalkan lagi dengan banyak variasi gitu. Kalau kita ngelihat liga-liga Eropa gitu, dari corner aja variasinya banyak banget. Lemparan ke dalam malah mereka nggak pakai variasi karena bagi mereka ya itu lu build up dari bawah. Sepak bola itu sepak bola permainan kaki ke kaki, bukan permainan tangan ke kepala. Iya, lempar sundul gitu. Nah, bukan berarti nggak dipakai ya. Iya. Itu untuk jadi senjata Tapi bukan harapan. Iya. Itu, Cak, yang pengen gue bahas tadi. Ada yang menarik dari Nando. Apa tuh? Soal pemain kita kurang punya insting versatile. Nah, itu kurang punya insting versatile atau memang ya udah itu mah tugas lu. Bisa jadi. Gini loh, kayak semangat untuk gua ngeliat beberapa kali transisi menyerangnya si Guinea itu cepet banget. Iya, banget. Itu bahkan lebih cepat daripada pemain-pemain kita yang harusnya punya minimal gue balik ke daerah pertahanan gue. Itu menurut gue miris banget kayak gimana ya gue bilang ke STY maksudnya. Gue pengen Indonesia itu main ketika kita bertahan. Ya nggak tahu mungkin defensive line-nya memang tidak turun begitu. Ya at least ya ketika lu bertahan ya lu mundur gitu loh. Even you striker di belakang gitu. Bertahan. We defense together, we take together gitu ya. Kayak gitu. Ketika menyerang kita nyerang bareng gitu loh. Jadi kayak ya biar kita mencapai Eropa lah gitu ya. Stamina mungkin, Cak. Mungkin stamina. Bisa jadi. Karena gue lihat keteteran banget. Napas keteteran banget. Keteteran ya? Iya. Maksud gue daripada lu progresif pas juga nggak ada gitu ya.
Ya kalau mau kaki sekalian. Iya. Tapi mulainya jangan dari belakang mentok lubal. Iya. Kalau lu komit kaki komit. Kalau gitu. ketutup misalnya 4 di belakang pegang bola, 3 ketutup. Datang. Jangan lubal ke depan buat apa ya kan? It's okay bal ke depan tapi ya harus ada yang buka gitu ya. Harus bal ke depan, Cak. Set up, jangan bola mentok keluar. Iya. Gitu loh. Jadi ngebal ke depan tuh ketika itu bagian dari progresif passing. Itu pemain lawan ketarik. Kita speed juga punya, pemain kita kencang-kencang, ada Marcelino, ada Witan Kelly gitu. Pemain dia ketarik, posisi 1 lawan 1, bal. Tapi kan masalah kita akurasi. Ala-ala Uzbek kan. Kapan Hernando bola lambungnya nyampe? Nggak ada. Iya, gue fair-fairan aja. Ada nyampe bench ada. Out. Lebih sering out Hernando. Lu lihat kiper Eropa, bola jauhnya. Keren, nepis penalti keren. Cuma ya harus ada yang diperbaiki. Jauh loh. Iya. Ini sekali lagi ya, gue disclaimer dulu. Kita bukan ngejelekin timnas, tapi ini keresahan kita sebagai penonton, kritik kita sebagai penonton yang mudah-mudahan dipelajari. Karena memang terjadi kok di lapangan. Iya. Maksudnya kita tahu, kita nonton di layar kaca nggak seperti yang terjadi di lapangan. Cuma ya harusnya tugas kalian gitu kok main bagus gitu loh. Main bagus, tugas kalian memang. Nah, yang pengen masih di gol pertama deh, karena ini menarik banget ya, banyak yang bisa kita sikat di sini. Gol pertama penalti enggak atau gimana? Harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak. Tapi bukan itu poinnya menurut gua. Bukan itu poinnya. Ya pada akhirnya mau itu penalti atau enggak, it's happen gitu. Gue setuju Nando. Gue nggak mempermasalahkan wasit gitu. Gue lebih notice ke ya permainan kenapa bisa terjadi fast break seperti itu gitu. Kenapa dia ada 3 kita cuma 2 di belakang? Iya. Gue lebih kayak gitu. Kesalahan awalnya sepele jadi fatal gitu kan. Tapi gue punya kayak di kepala gue, menurut gue itu bukan hoki si Guinea. Memang mereka udah tahu, memang mereka udah tunggu itu. Kalau lemparan ke dalam ini Indonesia masuk semua nih, itu adanya yang kosong. Feeling gue memang mereka tunggu itu. Iya, kayak model-model kipernya itu bola kemana dikejar. Dia udah tahu bola muntahnya selalu gol kan. Indonesia sering banget tuh dikejar bola kemana. Walaupun gak nyampe ke dia loh. Gitu. Gue inget banget momennya itu Arhan nggak nyampe lemparan dikejar sama si kipernya ini. Nah iya itu, jadi gue ngelihatnya berarti kalau bisa gue simpulin dari kalian berdua, Sintayong tuh harus fokus juga perihal senjatanya Arhan soal lemparan ini ya. Jadi harus paham gitu ya, kayak lu harus belajar situasi kayak gimana, pemosisian pemain kayak gimana, terus juga pemain bertahan gimana, ninggalin siapa dan sebagainya, itu harus mateng ya. Setuju gue. Iya, harus ada leader lah di lapangan. Kita pakai. Ini enggak. Lempar ketika harusnya kapten di situ. Lempar enggak usah. Jangan. Kita pakai. Memang keputusannya enggak selalu tepat, tapi paling enggak ada yang ada sosok yang gue akan bertanggung jawab sama ini gitu loh. Jadi ada chemistry sana. Lu pakai itu harus in time dan on time gitu. Gue jangan setiap nyampe nih lu lempar, nggak kayak gitu konsepnya. Iya sih. Itu kayak gawang tuh. Itu kayaknya otot perut sama bicepnya juga udah capek. Tapi bang. Tapi dengan kayak gitu berarti kita sadarkan kalau ternyata itu nggak efektif untuk tim di luar Asia Tenggara. Iya. Karena visi. Kedua ya itu fast break. Mereka cepat. Kelar kita selesai. Terbukti kemarin. Kemarin itu bener-bener nggak guna ya. Pertama kipernya tinggi, back-backnya tinggi. Terus dianya cepat. Kalau itu bener-bener itu bunuh diri. Iya. Dan mereka tunggu, feeling gua itu. Iya. Karena nggak sekali mereka fast break dari lemparan loh. Nggak sekali. Yang berhasil sekali. Cuman beruntungnya sekali, dapatnya sekali gitu. Nah, sebenarnya menurut gua terlepas penalti itu yang ternyata di replay di luar kotak. Karena itu kan ambil nyucuk terus kan dia terus ngirim passing ke kotak. Itu pemain yang dilanggar sama Witan. Di sebelahnya, di belakangnya juga ada. Jadi walaupun dia nggak dapat, belakangnya dapat,
potensi jadi gol ada gitu. Dan sebenarnya menurut gue kita agak beruntung sih, itu nggak straight red card. Menurut gue itu red card. Kalau gue jadi pelatih gini, gue akan marah, gue minta kartu merah orang pasti. Terakhir ketinggalan ya. Iya, orang terakhir udah nggak ada siapa-siapa, possible golnya tinggi, di tengah pula nggak red card, itu menurut gue cukup membantu kita sih. Iya. Nah itu, jadi emang menurut gue si pelatih gue ini ya cerdik dia berarti ya. Cerdik. Tahu gimana nih Indonesia tahu. Dari dia ngacak-ngacak mental kita aja, dia udah tahu. Dia sentuh dikit, tidur-tiduran, sentuh dikit. Ya itu memang anjing, tapi itulah part of game gitu, kayak lu harus ngelakuin apa aja biar menang. Dan mereka berhasil menang. Dan itu yang nggak dilakukan kita berarti ya. Itu. Melakukan apapun untuk menang. Kita selalu coba main dari bawah, angkat bola. Kalau memang nggak sanggup, bal aja ke depan. Kita fight di tengah. Penuhin pemain di tengah, fight. Daripada harus dari bawah tapi lepas, dari bawah tapi lepas. Ya gini loh, gue juga mau highlight kayak apa? Ini kan persoalannya soal kontroversial dengan wasitnya kan. Banyak yang ngomong gitu, banyak yang kayak wasitnya gini-gini, ini harusnya kartu merah, ini harusnya pelanggaran. Menurut gue itu harusnya nggak usah dipermasalahin sih, bahkan sampai STY kan. STY nggak perlu. Ya, gimana deh? Real STY deh. Maksud gua nggak perlu gitu ya. Ya ini kan game adu taktik gitu ya loh, Do. Maksudnya nggak selalu kita wasit itu mungkin di mata kita hanya benar gitu kan. Nggak selalu, dan pun kita lawan Korsel. Gimana perasaan kita kalau jadi warga Korsel, gitu loh, Do. Itu kan sama, BT-nya sama. BT selalu kayak, nah permasalahan kita selalu kayak gitu. Kalau Indonesia nggak menang, salah wasit. Selalu kayak gitu. Itulah. Gara-gara ya kita nggak jago. Itu dia. Itu kan makanya orang selalu bilang pemenang itu selalu di depan dan pecundang selalu cari alasan. Itu dia. Yang selalu kayak gitu. Gue nggak suka banget ketika itu bukan mental negara besar gitu, maksud gua. Cuma yang terjadi faktanya seperti itu. Ketika kita kalah, kolom komentar tuh ramai banget, gue malu banget. Nah itu satu ya yang pengen gue bahas. Reaksi netizen berlebihan. Padahal ini udah melampaui harapan lah, udah melampaui ekspektasi. Kacau. Kedua, yang gue sorotin juga kemarin sih, bener tuh yang dibahas Maca, yang disinggung Maca soal kartu merah STY dan reaksi pemain kita, Do. Gimana? Gini. Itu misal penalti itu merugikan. Tapi ya that's football gitu. Kadang hal-hal menyebalkan terjadi di lapangan, tapi ya dengan ST seperti itu kan kita nggak ada VAR. Lu nggak bisa dikaji ulang gitu, dan STY reaksinya terlalu berlebihan. Lu udah kena penalti, terus si STY kartu merah, itu kan ngerugiin timnya berkali-kali lipat. Dan pemain juga ketika lagi kayak gitu malah minggir. Lu posisi lu di lapangan, lu harus fight. Ngapain lu ikut minggir, mau walk out gitu? Mentang-mentang nggak ada VAR gitu, gue malah lucu ya. Kalau nggak ada VAR kan nggak bisa dikaji ulang. Itu keputusan wasit. Ya udah lu main aja. Udah mindset lu, gue kalah 2-0, gue harus fight. Gimana caranya gue gak usah mikir gue menang. Gue harus cetak 1 gol dulu nih. Bukan lu malah minggir protes-protes bola-bola. Ya wasitnya juga tahu, wasitnya ngeliat gitu loh maksud gue. Poinnya kan karena lu pikirlah di Liga 1 kayak mau di Jepang kayak si Hapner, mau siapa kayak main di mana yang namanya keputusan wasit gitu ya gitu. Aku dah bisa nggak kayak lu tak bisa lah waktu zaman DSSB sama wasit, Sit tolong jangan kartu please emang mau wasit ngubah ya udah masukin lagi nggak ada. Nggak ngapain gitu, maksud gue mental. Makanya kita harus punya khusus kayak mungkin psikolog atau pelatih mental harus kita datengin sih. Memang untuk kayak dan yang ngerti bola menurut gue. Jadi kayak lu tuh coba lu pikir kalau kayak gini tuh dampaknya apa, kalau kayak gini dampaknya apa. Jadi bukan cuma karena lu emosi, lu merasa apapun yang lu lakuin bener gitu. Nggak bisa. Nah itu bener, karena ya itu lagi gua keinget ini ya, ada Panji Pragiwaksono pernah bilang gini. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, misalkan orang lain buat salah, itu bukan berarti kapasitas lu untuk menghakimi gitu. Kalau salah ya udah salah, biarkan itu berjalan dengan sesuatu yang sebagaimana ada di koridornya gitu. Kalau memang wasit memang terbukti salah, menurut gua
ya itu biar jadi urusan dia sama yang ngurus tentang wasit, komisi disiplin wasit gitu. Bukan kemudian kita memberikan judgement dan lain sebagainya. Itu juga berlaku buat supporter. Iya, supporter, pemain ya. Netizen, gelar kaca lah. Insan sepak bola lah. Iya, insan sepak bola dan dimanapun itu berlaku. Marah boleh, gue juga kesel, tapi gini, marah tuh oke. Tapi untuk lu ngetik atau enggak itu kan pilihan lu. Yeah. Untuk lu ngejudge dia di sosial media atau enggak itu pilihan lu. Tapi kalau lu kayak anjing lah, goblok wasit, ya oke aja, itu biasa. Ya sepak bola kan kayaknya supporter tuh lingkungan paling kotor gitu ya. Tapi ya kita fun gitu, kita ngerti itu part of drama aja. Yang pengen gue sorotin ini juga deh, selanjutnya penalti kedua, sorry. Penalti kedua menurut lu gimana, Dok? Menurut gua nggak penalti, tapi ketika wasit memutuskan untuk penalti, ya mungkin dia punya sudut pandang lain. Ya, lagi-lagi ya. Menurut lu, Cak? Menurut gua nggak penalti itu. Nggak penalti. Itu clear sih. Clearance. Karena kaki Dewangga kena bola juga. Karena kalau itu penalti harusnya yang Witan lawan Uzbek itu penalti karena persis kayak gitu. Persis banget. Nah, itu. Ya. Tapi ya kan balik lagi kan, berarti kan itu ada subjektivitas wasit juga dan bukan berarti ketika wasit memutuskan penalti kinerja wasit jelek. Menurut gua wasit cukup fair kok kemarin. Cukup oke kok. Wasit cukup oke ya. Karena memang itu lah, balik lagi kayak kita tuh, gua ngeliatnya kita udah terlalu sering kalau nonton sepak bola Eropa ya, udah terlalu sering dimanjakan sama VAR. Jadi apa-apa, wah di VAR. Ketika itu nggak ada, jadi wah masa gak ada? Iya, bingung. Iya. Dan wasit juga mungkin entah posisi sudut dia kalang satu pemain atau dia lagi gimana atau malah penglihatan wasit yang benar. Kita nggak tahu. Bisa jadi. Tapi kalau di kamera sih gak benar. Iya, tapi itu bukan wasit ecek-ecek loh. Dia biasa mimpin partai-partai gede itu. Oh iya? Iya. Partai apa aja tuh? Demokrat? Nah, bukan dong. Ya maksud gua walaupun ada VAR aja masih kontroversial. Iya. Ada VAR pun masih kontroversial. Gimana itu MU pertandingan udah selesai dikasih penalti. Iya, itu spesial itu. Iya. Dan lagi simpelnya kan kalau lu kegolan 1 ya lu golin 2 lu menang aja. Iya, masalahnya kan kita masalahnya lu buat nyampe gawang aja setengah mati kan. Ya mungkin gara-gara itu kali dong. Ya lu mau ngesut aja susah, jadi ya kalau bisa nggak usah kejebolan kita. Nah itu mentalitas kayak gitu, Cak. Pecundang jadi. Iya kan. Iya nggak? Gitu. Itu deh. Gue pengen di tengah keburukan ya, maksudnya keapakan kita, satu pemain yang tampil oke kemarin siapa? Dewangga. Setuju gue Dewangga juga sih. Dewangga. Maksudnya dengan waktu yang singkat. Iya, dengan waktu yang singkat main bagus ya. Iya. Dia umpan jauhnya juga matang sih. Dewangga, Nathan kurang. Gue nggak ada lagi underperform semua. Dewangga lumayan. off day semua kemarin. Iya. Terus gue pengen ini menyikapi perjalanan kita dari fase grup pertama lawan Qatar, Australia, Jordan, terus Korea, Uzbek dan lain sebagainya sampai detik ini. Apa tanggapan kalian? Gue sih ya gue apresiasi lah Indonesia membangkitkan gairah nonton sepak bola Indonesia lagi gitu, yang tadinya kayak udahlah ya pasti kalah segala macam. Terus kita punya kayak harapan, kita berani bermimpi gitu, berani berharap kayak kita bisa nih main Olimpiade, kita bisa nih bersaing sama Korea, kita bisa nih bersaing sama Jepang dan lain-lain. Itu menurut gue suntikan semangat yang oke banget sih. Dan ya sampai sini pun menurut gue kita nggak lolos Olimpiade, it's okay gitu. Maksud gue perjalanan masih panjang gitu, masih ada 3 tahun lagi ya Sintayong ya, 3-4 tahun lagi ya. Ini kita lihat, kalau misalnya terus berprogres, bukan berarti harus Olimpiade dan lain-lain ya, tapi kalau kelihatannya berprogres, main lebih bagus, pemain lebih mumpuni dan lain-lain, ya pertahankan gitu. Tapi kalau memang udah stuck, ya kita ganti aja. Toh sepak bola selalu emang seperti itu. Ya fluktuatif kan. Kayak kalau sekelas Mourinho aja bisa dipecat. Sekelas siapa? Ancelotti bisa dipecat. Sekelas pemain pelatih dunia bisa dipecat. Maksud gue ya berarti Sintayong juga bisa ketika nggak perform, tapi sampai sekarang masih perform. Menurut gua gitu. Itu jadi memang bagian dari dinamika aja lah yang kita alamin sekarang. Lu Cak melihat perjalanan kita? Terlepas dari sekian banyak kesalahan para pemain ya, kasih applause dan respect besar terhadap sejauh ini ya semua timnas dan jajarannya. Maksudnya gini ya, dari sekian banyak kesalahan, tapi mereka
memberikan harapan memberikan harapan bisa bersaing dengan ya kalahnya gak kebantai gitu-gitu ya, kalah tipis. Cuma di sisi lain ya banyak kita, kita jadi tahu gitu banyak evaluasi yang harus diasah oleh STY, banyak PR dari segi fisik maupun strategi di lapangan seperti apa, dan siapa 11 yang terbaik yang harus ada di lapangan yang pantas membela timnas. Menurut gua ya banyak plus minusnya lah perjalanan ini. Perjalanan gitu. Nano ya, banyak rame rasanya ya. Rame rasanya. Dia acak-acak lah perasaan. Emosi gitu dia acak-acak ya. Gua pengen ini deh. Seru-seru. Nutup ini dengan kalimat positif, dukungan atau bentuk terima kasih bebas kesan-kesan ke timnas, ke Sintayong, ke semua jajarannya. Apapun itu, yang jelas mereka udah ngasih yang terbaik gitu ya. Gue pengen mulai dari gue dulu. Boleh. Gue sebagai orang yang menjalankan acara ini kan pengen juga ya memberikan pendapat gitu ya. Nah, untuk timnas Indonesia, untuk Sintayong, jajaran pelatih, Erick Thohir, semua insan sepak bola yang terlibat lah pokoknya ya, yang turut serta memberitakan hal positif supaya euforia timnas itu naik lagi. Gue berterima kasih banyak karena menurut gue walaupun kita nggak masuk Olimpiade, ini dongeng yang sangat indah buat gue. Ketika kita bisa ngalahin Korsel, kita bisa bersaing sama Uzbekistan, sama Irak, bisa ngalahin Australia. Itu perjalanan yang luar biasa. Terusin, lanjutin, tapi jangan lupa terus belajar dan evaluasi. Good luck untuk kedepannya. Untuk editor kasih lagu dramatis tadi itu. Itu cocok ya? Cocok. Coba udah apa dah? Ya buat gua pokoknya lanjutkan Pak Erick Thohir, jajaran staf PSSI, Sintayong, timnas, pemain-pemain yang sedang menuju Indonesia yang bakal dinaturalisasi, kita support 100%. Kita dukung 100%. Apapun yang terbaik. Ya. Leca. Buat timnas Indonesia dan habis makan gado-gado. Ya. Pakai nasi pakai lontong lagi. Buat seluruh jajaran timnas dan apapun itu pokoknya pemain, pelatih, staf kepelatihan semuanya, ayo contohlah King Madrid. Nah, ini dia. Gini loh. Ancelotti bilang. Ancelotti said. Bro pikir gitu. Sangat mudah melatih skuad ini karena apa? Mereka bersatu menjadi satu kesatuan gitu loh, tidak egois. Sangat mudah makanya untuk seorang King Madrid ini untuk menjuarai sekarang OTW champion, oke? Dunia ya. Iya, dunia itu sangat mudah karena mereka bersatu gitu loh. Menjadi satu kesatuan yang tidak egois, terus saling mendukung, dan mereka bermain sebagai teman karena bukan hanya 1-2 tapi 11, siapapun 11 orang yang berdiri di lapangan itu adalah terbaik dari yang terbaik, dan Indonesia harus seperti itu ketika bermain. Siapapun itu, mau naturalisasi, mau abroad, mau siapapun itu dari Liga Shopee mau apa itu harus ketika berdiri membela lambang Garuda Dada, menurut gua harus all out, harus yang terbaik, oke? Contoh King Madrid. Oke, kalau gitu karena ya ini episode dadakan. Ini episode dadakan ya, kita syuting nggak nyampe mungkin 10 jam 12 jam setelah pertandingan itu ya. Jadi ini dadakan spesial buat nge-review Indonesia versus Guinea. Nggak ada gua harus dulu ya. Jadi kita sudah hidup obrolan kali ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, obrolan bola anak rental.